sitong dere dalam Kristus Yesus. Tretan semuanya seteje engki panika pen siang nikah tretan bula sokor ke Gusti Yesus margena bulan nikah sareng Gusti Yesus paringi berkat yang luar biasa. Ben semangken nikah tretan bula bener nang Pontianak ben bulan nikah beda nang penginapan nang Aston. Bapak Ibu yang Tuhan, saya sangat bersyukur dan sukacita sekali kepada Tuhan Yesus karena di siang hari ini Bapak Ibu saya diberikan berkat oleh Bapak yang luar biasa oleh Tuhan Yesus kita. Tetapi saudara Tuhan, sebelum kita memulai dalam ini ke depan, bahwa saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa sukacita saya di dalam Tuhan di siang hari ini, saya ingin memberitakan kepada Anda bahwa saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya sangat bersukacita kepada Tuhan karena apa tretan? Pohonana Gusti Yesus Pangeran Nika luar biasa, ben Gusti Yesus Nika tretan sangat-sangat mengasihi saya dan Anda tretan. Tetapi marilah sebelum kita berbincang demikian juga mendengar sebagian firman Tuhan pada siang hari ini tretan, ya Torres, saya ingin mengajak Anda semuanya shalom Bapak Rasa Brata, kita menaikkan sebuah pujian, kita memberikan ucap syukur kita itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kita mengucapkan sukacita kita ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu baik. Ada amin tretan? Shalom Bapak Resta Brata, shalom buat Bapak Hanti-Hanti dan buat semuanya, shalom. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya saudaraku. Terlebih lagi kita sebelum berdoa kita naikkan sebuah pujian, besar anugerahmu. Mari Bapak Resta Brata, mari Bapak Hanti-Hanti dan juga Bapak Margono. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share-nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita naikkan pujian saudaraku. Biarlah hadirat Tuhan kita rasakan pada saat ini. Biarlah lawatan dari Bapa di sorga untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita naikkan sebuah pujian, besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu,
Segala puji dan syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan Engkau kepada kami semua Tuhan. Terima kasih hari-hari lepas hari Tuhan Engkau sudah menyertai di sepanjang aktivitas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam diklat yang hamba lakukan. Dan demikian juga semua hamba Tuhan. Kiranya Bapa boleh semuanya yang kami dapat ilmu, pengetahuan, hikmat, didikan semua daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua ya Bapa, hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih secara pribadi Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa khususnya di Kalimantan Barat ini Tuhan. Demikian juga dimanapun Tuhan Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu siap untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah ya Bapa, yang Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa, Bapa kami yang sungguh teramat sangat baik dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Bapa, firman Tuhan, demikian kesaksian dan apapun Tuhan yang hamba sampaikan pada siang hari Tuhan, boleh memberkati untuk semua anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam buat retan semuanya, salam buat Bapak, salam buat Ibu semuanya. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu ya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena pada siang hari ini Bapak Ibu ya, siang hari ini jam 3, artinya siang kita mau menjelang ke sore. Salam buat Bapak Ziwa yang di Kupang, salam buat Bapak Brata di Jakarta ya. Puji Tuhan Pak, terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih Bapak Andas, terima kasih untuk Bapak Saragi ya, salam juga Bapak Hanti-Hanti, Bapak Margono dan semuanya yang ada di DM channel Bapak Ibu. Bapak Ibu yang salam Tuhan, saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena di siang hari menjelang sore ini Bapak Ibu ya. Saya katakan di sini untuk sore aja ya Bapak Ibu ya, biar gampang, karena kalau sudah waktu Indonesia Timur kita sudah waktunya sudah sore ya Bapak Ibu ya. Salam Ibu Febe, Merlin, Christina, selamat siang. Engki Bu Mator Sekalangkong, Kerana Gusti Yesus pun berkaten Ibu Brata. Bu, sudah selesai ya diklatnya. Puji Tuhan Pak Hanti-Hanti udah selesai ya. Bapak Martin, terima kasih. Shalom juga ya. Ternyata salam Tuhan, pada siang hari ini ya, saya ingin berikan sebuah penguatan dalam firman Tuhan yang luar biasa. Tentunya firman Tuhan ini semuanya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi pada siang hari ini saya ingin memberkati sebuah firman Tuhan di mana kita ini tidak boleh bimbang ya. Kita menjadi anak Tuhan harus selalu yakin. Kita menjadi anak Tuhan harus selalu percaya. Kita menjadi anak Tuhan tidak perlu berpikir panjang. Karena kenapa berpikir panjang itu begini Bapak Ibu ya. Maksudnya bahwa kita nggak usah berpikir lagi siapakah juru selamat kita. Tentunya kita orang-orang yang percaya, kita itu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa, Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Amin Bapak Ibu Tuhan ya. Karena kita menjadi anak Tuhan Yesus itu memiliki harus kepercayaan, keyakinan. Kita harus teguh, kita pupuk Bapak Ibu. Sama dengan kita memupuk iman kita ini bukan hanya dengan sebuah perkataan saja, tetapi dengan perbuatan dan juga percaya ya. Karena iman itu terlahir dari sesuatu yang tidak kita lihat ya Bapak Ibu ya, tetapi sesuatu yang kita rasakan dan kita yakin dalam hati ya. Seperti kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus ya. Karena tidak semua orang memiliki berkat seperti berkat dari Tuhan khususnya ya Bapak Ibu ya. Seperti contoh dari saya ya. Saya kan dari Madura Bapak Ibu ya, dan saya dari Islam masuk ke Kristen, dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan, di mana saya mendapatkan kesembuhan. Itulah asal muasal saya, bagaimana saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Tuhan, dan setiap orang memiliki berkat dari Tuhan itu berbeda-beda. Ada dari kesembuhan ya, ada dari proses penginjilan, ada proses dari sebuah kebencian. Tetapi Bapak Ibu, karena semua berkat Tuhan itu memiliki dengan cara yang unik, Tuhan memberikan kepada semua anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Salam buat Bapak Joel, salam Bapak Daniel, salam juga buat Bapak Juan Orteli ya. Oke, pada 17 Agustus ini Bapak di sorga sudah memberkati Indonesia, yaitu dengan kata merdeka ya. Bapak Ibu Tuhan, ya, kita ini menjadi anak Tuhan sesuai dalam firman-Nya, dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji,
7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Hal tersebut saudaraku ada di dalam firman Tuhan melalui Mazmur pasal yang ke-12 ayat ke-7 menyatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Nah, dikatakan hanya janji kita kepada Tuhan Yesus lah ya. Janji Tuhan Yesus kepada kita ini untuk anak-anak yang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni ya. Janji yang tidak bisa kita sangkal. Janji dari Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan yaitu apa? Tentang keselamatan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Rudi ya. Shalom buat Bapak Joel juga ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, di sini saya memberikan penguatan kepada Anda. Hanya janji Tuhan aja yang murni. Janji manusia bagaimana Bu? Janji manusia itu kebanyakan janji yang mengecewakan ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Hanya manusia yang mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus nggak pernah mengecewakan. Justru Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus itu memberikan penguatan ya. Tuhan Yesus mampu memulihkan segala sesuatu dari sebuah kekecewaan ya. Satu hal yang dapat kita petik dalam firman Tuhan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki janji yang murni. Kalau manusia Bapak Ibu banyak janji-janjinya ya. Ingat, hanya manusia yang memiliki janji-janji manis saja. Tetapi janji Tuhan selalu janji keselamatan. Ada amin? Janji Tuhan itu janji yang murni, janji yang penuh damai sukacita ya. Bapak Tuhan, seringkali keadaan atau situasi di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Contohnya, banyak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus karena sebuah keadaan. Banyak orang yang merasa bahwa, Bu, saya udah sembahyang nih, saya udah berdoa sepanjang hari. Bahkan saya ini aktif dalam dunia pelayanan ya. Dalam hal pelayanan saya nggak pernah merasakan meninggalkan pelayanan saya. Tetapi apa yang saya dapat Bapak? Apa yang saya dapat Ibu? Semuanya itu saya nggak merasakan bahwa Tuhan kayaknya nggak mengasihi saya loh. Karena contohnya begini, saya berdoa sampai semalam suntuk sekalipun, saya sampai puasa, tetapi kehidupan saya nggak berubah. Saya merasakan bahwa janji Tuhan tuh katanya ya dan amin. Tapi kenapa Tuhan itu nggak mengubah keadaan hidup saya? Bapak Ibu Tuhan, shalom Bapak Santoso Alam, salam Bapak Leo, salam Bapak Doni dan Bapak Arianto Laris, Bapak Widodo Jokowi. Halo, salam Pak Jiwa ya, buat semuanya tretan. Ingat Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan harus memiliki penguatan iman. Kita harus kuat dengan keyakinan kita ya, bahwa janji Tuhan itulah yang janji yang murni. Hanya janji manusia itu yang bisa mengecewakan, tapi janji Tuhan tuh nggak akan pernah mengecewakan. Ya, karena kenapa? Apa yang sudah Tuhan rancangkan dan Tuhan rencanakan untuk kita semua bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai dan sejahtera. Ada apa, Bu? Ingat, ada rancangan damai dan sejahtera. Kenapa saya katakan damai dan sejahtera? Waktu saya memproses bahwa saya harus belajar nih, siapa Tuhan Yesus itu loh, gitu loh. Salam Bapak Juanda Simanjuntak. Ya. Jadi Bapak Ibu, di saat orang melalui proses, nggak semua orang itu bisa menjalankan, bisa menerima proses itu dengan damai dan sukacita. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya orang yang mampu, orang yang kuat dan bertahan sampai kesudahan, dan dia akan mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah proses adalah damai dan sukacita sejahtera dalam Tuhan. Tapi banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak kuat melalui prosesnya Tuhan ya. Bapak Tuhan, ingat, seringkali ya keadaan dan situasi sekitar tuh mempengaruhi sikap kita itu kepada Tuhan ya. Salam Bapak Senabong, salam Bapak Rudi Hartono, salam Ibu Sili Gintik ya. Terima kasih, iya janji Tuhan adalah yang terbaik. Salam Bapak Deka. Janji Tuhan itu Bapak Ibu, janji yang luar biasa, janji yang murni, janji ya dan amin. Jangan Anda merasa karena keadaan Anda saat ini ya masih belum ada perubahan. Saya sudah berdoa Bu, sampai saya bawakan dalam puasa Bu, tapi kenapa keadaan saya, contohnya orang yang sakit, contohnya orang yang dalam beberapa akhir ini karena COVID banyak kehilangan pekerjaan, sehingga apa Bapak Ibu, sehingga bahwa hati kita ini memiliki kekecewaan kepada Tuhan, sehingga karena keadaan orang itu meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sementara kita melihat kehidupan orang lain di sekitar kita tuh kok lebih baik ya. Padahal orang itu jarang sembahyang loh. Padahal orang itu jarang bersukacita loh. Jarang pergi ke persekutuan loh. Tapi kenapa keadaannya kok lebih baik daripada saya? Padahal saya itu setia. Padahal saya itu malah pelayanan juga loh. Contohnya seperti jadi WL, contohnya juga seperti pemain musik ya.
atau bahkan melayani dalam hal-hal tertentu dalam gereja Bapak Ibu. Salam Tretan Nathan Jonathan, salam Pak Omoan Mor ya. Saudara Tuhan, perjalanan iman adalah sebuah proses dan tidak semua orang itu mampu menjalankan, menerima dengan ikhlas sebuah proses di dalam hidupnya. Tetapi hanya orang-orang tertentu, orang yang kuat tentunya dalam iman, tetap percaya dan orang itu tetap dengan ikhlasnya menerima prosesnya iman ini Bapak Ibu ya. Shalom Masela Net, salam dari Timika ya. Salam Pak Henry. Iya, puji Tuhan Pak Henry. Semangat itu harus berapi-api, apalagi menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Perjalanan iman itu adalah sebuah proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu dan butuh kesabaran, kesetiaan dan ketekunan. Nah, banyak orang yang gak tekun, banyak orang yang gak sabar, banyak orang yang pengen sesuatu itu harus instan. Yang ada Bapak Ibu mie instan ya. Hidup itu gak instan, hidup itu belum proses. Yang ada itu mie instan, bener gak Bapak Nathan? Ya. Tapi Bapak Ibu tengoklah ya, contoh yang instan-instan itu gak baik ya. Seperti makanan instan. Bapak Melki, shalom. Bapak Liowala, Bapak Morsego, shalom buat semuanya. Makanan instan, contoh Bapak Ibu ya. Kenapa sekarang banyak orang mempunyai banyak penyakit yang aneh-aneh? Karena sekarang udah banyak bermunculan makanan-makanan instan, makanan-makanan kaleng, makanan siap saji. Ya, betul nggak? Kalau zaman dulu Bapak Ibu ya, tempo dulu ya. Jadi semuanya contoh kalau di kampung-kampung aja atau sampai di kota sekalipun, waktu saya masih di Madura Bapak Ibu ya, itu makanan kaleng itu jarang dulunya waktu saya masih kecil ya. Dan di situ juga biasanya orang makan ketela rebus, singkong rebus ya. Terus hal-hal yang kayak merek-merek kayak penyedap rasa itu masih nggak semarak kayak sekarang. Sekarang udah macem-macem. Mie juga macem-macem dah. Dari yang rebus, ada yang goreng, ada yang bihun juga. Semuanya banyak Bapak Ibu. Ikan pun malah lebih lama hidupnya di kaleng daripada hidupnya di lautan atau di sungai. Dan bahkan Bapak Ibu, Anda tahu nggak, di perbatasan, di pasar tempat saya biasa belanja, kenapa saya jarang suka makan ayam, saya jarang suka makan daging-dagingan yang sudah ada di box ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, ayam aja Bapak Ibu, ayam mungkin lebih lama di kulkasnya daripada hidupnya. Tahu nggak Bapak Ibu, memelihara ayam pedaging aja 40 tuh sudah 40 hari udah bisa dikonsumsi. Tetapi bisa aja itu sudah 4 bulan di kulkas. Benar gak Bapak Ibu? Jadi seperti iman, kita itu memiliki iman itu janganlah kita banding-bandingkan dengan masalah seperti makanan yang harus serba instan. Anda mengerti gak Bapak Ibu sampai sekarang Tretan? Tentunya paham ya. Iman itu membutuhkan proses. Proses itu kita lalui bersama ketekunan, kesabaran, kesetiaan. Amin. Jangan Anda mengharapkan sesuatu yang instan. Proses itu harus kita lalui dengan penuh damai dan sukacita. Harus tekun, harus sabar. Menjadi orang Kristen itu Bapak Ibu harus membutuhkan kesabaran. Karena kenapa saya katakan kesabaran? Kita mengakui Tuhan aja sebagai Yesus sebagai Tuhan, apalagi menyandang agama itu Kristen, itu ada sesuatu yang berat. Mengaku aja udah berat Bapak Ibu, apalagi menjalani. Sama dengan saya Bapak Ibu. Salam Bapak Kapo, salam juga Bapak Melki Aliuk. Sama dengan saya Bapak Ibu, menerima Yesus sebagai Tuhan, hal-hal yang harus saya dapatkan adalah apa? Saya harus bercerai dengan suami saya. Saya pernah berpisah dengan anak saya. Saya sampai meninggalkan pekerjaan saya. Untuk apa? Saya bersabar, saya bertekun, saya imani bahwa iman saya itu lebih besar, keyakinan saya lebih besar bahwa keselamatan kita itu hanya di dalam Yesus. Ada amin saudaraku? Kita orang cerdas pasti ngerti. Amin. Bapak Brata, hanya orang cerdas saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Hanya orang cerdas saja yang percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Hanya orang cerdas. Kalau orang nggak cerdas pasti mikirnya begini,
Ngapain saya percaya pada Yesus? Yesus itu adalah Isa Al-Masih dan hanyalah sebuah nabi ya, hanyalah manusia biasa. Saya katakan, Yesus itu memang 100% manusia, 100% juga adalah Allah. Ada amin saudaraku? Dan saya yakin dan percaya bahwa hanya orang percaya yang mampu melewati prosesnya hidup di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Hanya orang yang percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama seperti saya Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih kecil, masih sekolah ya, sebelum saya menerima keselamatan, sebelum saya percaya kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan ya. Yesus adalah Tuhan. Saya nggak percaya, saya ngetawain. Orang Kristen itu kenapa ya? Kok manusia kok dituhankan? Ya. Lebih bingung lagi kalau kita nggak pernah melihat Tuhan. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Lebih kita bingung lagi kalau nggak pernah melihat Tuhan. Lebih bingung lagi nggak pernah tidak pernah bersyukur. Yang lebih bingung lagi adalah orang-orang nggak pernah bersyukur. Karena kenapa? Meskipun kita ini jadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita mungkin nggak pernah melihat Tuhan Yesus, atau mungkin kita ini nggak pernah merasakan, atau maaf, tidak seperti saya yang saya alami. Saya pernah mendapatkan kesembuhan, saya pernah mendapatkan bisikan dari Tuhan, saya pernah melihat penampakan dari Tuhan Yesus di bawah cahaya Bapak Ibu ya. Dan Yesus mengatakan bahwa anakku, engkau akan melayaniku. Dan itu pun nggak semua orang Kristen pun menerima bahwa wow, sesuatu yang banget gitu loh. Kenapa kok hanya orang Madura bisa melihat Tuhan Yesus? Dan sedangkan saya yang lahir dari Kristen aja Bu ya, dari nenek, kakek, mama, papa saya orang Kristen, saya Bu nggak pernah melihat Tuhan Yesus. Kenapa kok ibu yang dari seberang ya, kok ibu yang dari Madura kok bisa pernah merasakan kasih Tuhan? Kok pernah ibu itu mendengarkan suara Tuhan? Kok pernah ibu sampai bermimpi ataupun sampai melihat secercah cahaya? Di situ adalah sosok penampakan. Bapak Ibu, Tuhan itu memakai dan Tuhan itu mempunyai rancangan dan yang sangat unik untuk setiap orang, yang tidak mungkin sama. Ya, ada amin? Seperti dikisahkan kemarin antara saya ya dengan Kak Lucy Deva, dengan Ibu Siti Maisaro, atau Ibu Siti Ibu Neneng ya kan, beda-beda Bapak Ibu. Kita ini sama-sama orang dari seberang loh ya. Saya dari Madura. Nah, Ibu Siti Maisaro dari Kediri. Ibu Neneng Marsanah dari Betawi. Nah, dari Sunda. Ya. Sedangkan Kak Lucy Deva itu seorang artis. Dan Tuhan Yesus itu kok bisa-bisanya datang kepada kami? Kok Tuhan Yesus itu loh, kok sampai bisa membuat kami ini yang dari seberang tuh kok percaya semua? Dan setelah saya datangin ya, seperti Ibu Siti, seperti Ibu Neneng, kita mempunyai kisah yang berbeda. Yang dapat kita tarik di sini adalah bahwa Tuhan itu memakai caranya yang luar biasa dan unik dan tentunya berbeda pada setiap orang. Ada amin Bapak Ibu? Nah, di sini orang percayalah yang mampu melewati proses ini dan tampil sebagai pribadi yang berkualitas. Saya katakan Bapak Ibu ya, bukanlah rahasia umum lagi bahwa apabila Tuhan sudah memanggil kita sebagai serikandi Kristus ya, dan Tuhan sudah memakai kami dengan luar biasa, dengan cara yang berbeda, adalah karena kenapa? Karena kita mau dipakai oleh Tuhan untuk lebih luar biasa lagi. Tuhan ingin membuktikan ya, untuk orang-orang, untuk anak-anaknya yang sudah percaya itu loh, yang sudah Kristen itu loh, bahwa ini loh, saya ini Bapamu, saya akan mengambil orang-orang yang tidak percaya kepadaku, bahkan sampai membenci aku, katanya Tuhan, mampu menjadi anak-anakku sebagai pelayan. Ada amin saudaraku? Ya, kita dipakai secara daulos. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan yang harus rendah hati. Saya melayani, Bu Siti melayani, Kak Lucy Deva melayani, Ibu Neneng pun melayani. Saya tanya kepada Anda, sudahkah Anda melayani hari ini? Pernahkah Anda mempunyai hati untuk melayani? Jangankan melayani Bapak Ibu, saya tanya kepada Anda, sudahkah Anda menabur atau Anda itu menabung? Ada amin?
Kenapa saya tanyakan Bapak Ibu, kenapa pernyataan saya saat ini? Kita banyak jadi anak Tuhan berpikir adalah menabung dan menabur. Menabung dan menabur adalah sesuatu yang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Juanda Simanjuntak, Bapak Martin, Bapak Ziwa, Bapak Wawu, Salum, Bapak Roni, semua anak-anak Tuhan yang luar biasa yang saat ini ada di DM Channel. Terkadang saat ini saya sedang proses pembangunan gereja Bapak Ibu ya. Saya dalam proses pembangunan gereja nih. Dalam proses pembangunan gereja saya ini secara mandiri. Artinya saya tidak mempunyai sponsor yang tetap, dan bahkan saya tidak mempunyai donatur yang tetap. Semuanya adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk sebagai pendukung, pendoa di dalam setiap pelayanan Diana Madurese. Demikian juga untuk proses pembangunan gereja. Semuanya adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Karena kenapa saudaraku? Saya pernah mendengar suara Tuhan mengatakan, anakku jangan khawatir, anakku ada di mana-mana. Nah, di situ saudaraku, saya merasa bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Karena sekian tahun saya memiliki iman, saya dengan kesabaran ya, puji Tuhan ya Pak Morsegos ya. Saya harus kesabaran dengan ketekunan. Setiap orang-orang yang membenci saya, khusus dari keluarga saya, teman saya, bahkan setiap orang yang tidak mengenal saya sekalipun, kalau sudah tahu saya dari orang Islam masuk Kristen, bencinya udah luar biasa. Masih bisa dihitung Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak lebih dari 10 orang yang mesek dengan saya ya, orang yang inbox dengan saya, orang yang dari seberang itu, orang dari Islam itu mendukung saya. Tetapi kebanyakan adalah apa? Memaki. Saudara Tuhan, sekian tahun hidup saya dalam proses apa? Semua dalam proses kesabaran, ketekunan, semua saya jalankan dengan ikhlas. Dari sekian lama bertahun-tahun, saya harus bersabar, saya harus tetap memupuk iman saya. Memupuk iman Bapak Ibu. Ini masih belum proses menabur, tapi memupuk iman. Sama dengan kita menanam sebuah bunga. Kita nanam bunga nih Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu pernah menanam bunga ya. Dan di rumah atau pekarangan, atau itu sayur, atau itu nanam cabai dan sebagainya. Bagaimana caranya ya tanaman yang kita tanam itu menjadi subur, berbuah. Ada amin. Tentunya hal seperti itu harus kita rawat dong. Tentunya kalau kita pengen tanaman kita ini berbuah atau berbunga, ya kita harus rawat. Sama dengan iman kita Bapak Ibu. Kalau kita ini sudah menjadi anak Tuhan, kita rawat. Rawatnya bagaimana? Kita harus melalui proses-proses seperti itu. Kesabaran, ketekunan. Ya, ada amin. Ya kan Bapak Ibu, bahwa jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa ya, dan jangan menyalahkan Tuhan. Karena kebanyakan anak-anak Tuhan sekalipun di saat dia kecewa, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya begini Tuhan? Saya ini sudah berdoa Tuhan, saya sudah bekerja di ladang-Mu Tuhan, saya sudah menjadi seorang penginjil Tuhan, bahkan saya menjadi seorang hamba Tuhan yang bertahun-tahun Tuhan, tapi kenapa hidup saya tidak berubah? Ada apa? Bahkan ada yang mengatakan tuh lihatlah, tengoklah Tuhan, Diana Madurese aja yang dari Madura yang baru datang ya aja, Tuhan berkati. Nah, sedangkan saya yang belasan tahun datang ya melayani-Mu Tuhan, susah dalam membangun gereja, susah untuk apa? Untuk dalam pelayanan. Karena nggak susah Bapak Ibu ya, saya katakan, karena di lapangan juga masih banyak ya hamba-hamba Tuhan yang malah ngomongin tentang masalah apa? Di rumah saya, di saat pernah Bapak Ibu kejadian saya itu mengundang hamba Tuhan ya khotbah dalam waktu saya proses perintisan. Saya berpikir waktu itu karena saya belum kenal. Nah, beliau bilang, "Bu, saya mau pelayanan, Bu, saya menyampaikan firman Tuhan." Karena saya tahu beliau itu pelayanan sudah hampir 20 tahun ya Bapak Ibu ya. Oh iyalah Pak, nggak apa-apa. Nah, ternyata di situ setelah diundang, khotbahnya apa Bapak Ibu? Saat ini kami tidak punya uang, saat ini kami nggak punya beras, saat ini kami begini dan sebagainya.
Loh, kenapa hal seperti itu harus diperkatakan dalam sebuah khotbah? Bagaimana jemaat mau kuat sedangkan hamba Tuhannya nggak kuat, Bapak Ibu? Ada amin, saudaraku? Gimana kita mau kuat, saudara? Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan untuk menguatkan jemaat sedangkan jemaat aja diomongin, dikotbahin tentang apa? Saya saat ini nggak punya uang, saya saat ini nggak punya beras, saat ini saya nggak tahu mau makan apa. Nah, hamba Tuhannya aja ngomong kayak gitu, gimana ya jemaatnya mau kuat? Benar nggak, Bapak Ibu? Nggak boleh. Kita jadi hamba Tuhan itu untuk menguatkan secara iman dan dengan menguatkan secara kenyataan. Meskipun di dalam rumah kita sekalipun nggak ada satu butir beras pun. Saya pernah merasakan itu, Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah melontarkan perkataan bahwa di rumah saya tidak pernah, saat ini saya nggak punya uang untuk beli beras, tidak ada satu butir pun beras. Nggak pernah, Bapak Ibu. Tapi saya tetap mengatakan, damai sukacita beserta saya dan Anda saat ini. Ada amin, saudaraku. Ada amin? Saudara kaum Tuhan, kita harus menguatkan jemaat. Kita harus menguatkan saudara-saudara kita. Jangan buat jemaat sudah mempunyai masalah yang berbeda-beda, tapi kok malah ditambahkan beban lagi dengan firman Tuhan dari hamba Tuhannya mengatakan hal-hal seperti itu. Itulah yang banyak membuat penginjilan, bahkan membuat jemaat itu patah hati. Jadinya krek ya Pak Desta Brata. Jadinya krek dong. Ada amin, saudaraku? Kalau kita percaya, kalau kita yakin, kalau kita ini bersabar, kita tuh bertekut, Tuhan boten sare ya. Tuhan Yesus nikah tak tedung, Pak. Tuhan Yesus nikah selalu nengku otangana engaria otangana setiap buturia. Ya. Ada amin. Jadi kita jadi anak Tuhan, Tuhan Yesus tuh tahu, Bapak itu tahu bahwa oh anakku yang ini, dia ini butuh ini. Oh anakku yang begini dia sedang begini. Oh anakku yang itu tuh mempunyai pergumulan seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu, terkadang kita ini ditolak ukurnya bahwa Bapak itu mengasihi kita karena berkat-berkat yang kita terima. Tapi sesungguhnya bahwa kita jadi anak Tuhan, selalu Tuhan berkati dengan cara yang berbeda. Ada amin, saudaraku. Ada amin. Ya, betul. Walaupun keadaan yang saudara alami saat ini sedang buruk, baik kesehatan, baik itu masalah pekerjaan atau pergumulan tentang anak, tentang sekolah, ya. Apalagi tentang urusan dapur ya Ibu ya. Serahkan semuanya kepada tangan kasih Tuhan. Ada amin. Ingat, burung nggak punya dapur Bapak Ibu. Kita ini punya dapur. Burung aja bisa makan, kok kita yang punya dapur gak bisa memasak dan makan? Ada amin, tretan? Ya, Pemasmur mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Ingat, hanya janji Tuhan yang murni, bukan janji manusia. Karena janji manusia itu banyak palsunya, banyak kebohongannya. Bener, amin gak? Amin gak Bapak Ibu? Banyak kok anak Tuhan yang banyak ngomongin tentang kepalsuan. Banyak anak Tuhan ya yang sampai katanya anak Tuhan Yesus ya, tetapi kenapa kok sampai jadi koruptor jadinya? Karena kenapa? Nih, imannya sudah nggak ada, terkikis dengan uang. Sedangkan orang kaya aja susah masuk surga. Kenapa kok jadi orang Kristen itu kok cita-cita menjadi orang kaya? Doa aja. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya dicukupkan. Dalam nama Yesus semuanya dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami dikuatkan. Itu Bapak Ibu doa yang benar. Tuhan jangan berdoa saya ingin jadi orang kaya Tuhan. Orang kaya itu Bapak Ibu susah masuk surga. Kalau Tuhan mengasihi Anda saat ini, Tuhan tidak memberikan Anda itu sampai berkelimpahan. Dan meskipun Anda saat ini diberikan kelimpahan oleh Tuhan, Anda dipercaya oleh Bapa di sorga bahwa Anda menjadikan alat dan tangan kepanjangan Tuhan. Ada amin. Miliki keyakinan ya, mengingat bahwa keyakinan akan kuasa dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu patah hati, Anda nggak perlu merasa bimbang dan ragu bahwa Yesus itu Bapa kita yang baik. Ada amin. Salam buat Bapak Yohanes Muladi. Teguhkanlah
pada hamba-Mu ini, janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu Tuhan. Kita harus takut Bapak Ibu kepada Tuhan. Teguhkanlah kita ini sebagai hamba Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Kita ini adalah pewaris kerajaan sorga. Ya. Kita nggak boleh jadi sebagai pewaris kerajaan surga. Katanya Bapak kita adalah raja. Jangan kita mempunyai mental pengemis. Ada amin Bapak Ibu? Ingat, kalau khotbah nggak boleh kita kasih tahu bahwa jemaat di rumah nggak ada nasi, di rumah nggak ada duit. Tapi berdoalah, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ada amin saudaraku? Dan bahkan saya juga kemarin ada seseorang yang WhatsApp saya. Beliau mengatakan tentang masalah, orang itu bertanya tentang masalah pembangunan gereja. Dan beliau katakan, Bu, saya itu mengirim sekian. Sekian itu di bawah nominal 1 juta. Dan beliau pengen, Bu, kok begini bangunannya? Kok begitu, Bu? Kok begini dan lain sebagainya. Terus uang saya kemarin yang saya berikan itu bangun gereja itu kok cuma seperti itu. Bapak Ibu yang salam Tuhan, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, dan saya memiliki hati untuk membangun rumah Tuhan itu yang terbaik. Ada amin saudaraku? Kita tentunya sebagai anak Tuhan ingin bahwa kita ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingat sekali lagi, setiap saya menutup sebuah khotbah saya dalam sebuah konten, saya selalu memberkati perkataan dengan apa? Mari Bapak Ibu kita menabur. Saya tidak pernah mengatakan mari Bapak Ibu kita menabung. Tidak. Bedakan perkataan menabur dan menabung. Kalau kita menabur Bapak Ibu, kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada amin? Saya melayani Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak pernah hitung-hitungan apa yang berapa habis saya dalam pelayanan, ya. Tentang masalah pelayanan saya pergi ke sana ke sini, entah berapa habisnya, saya nggak pernah hitungan dengan Tuhan. Karena kenapa saya nggak pernah hitungan dengan Tuhan Bapak Ibu? Karena apa yang saya dapat dari Tuhan nggak bisa saya hitung Bapak Ibu. Begitu banyak kasih Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Nafas hidup. Dan semua Tuhan cukupkan. Ada amin saudaraku? Betul Bapak Apri. Mintalah kepada Tuhan, maka akan dicukupkan. Bukan mengeluh kepada umat. Mantap Pak. Ada amin Tretan? Di situ Bapak Ibu kita banyak belajar. Mari kita jadi anak Tuhan tuh menabur, bukan menabung. Bedanya menabur Bapak Ibu, apa yang Anda tabur tidak usah Anda hitung-hitung. Ada amin? Berbeda dengan menabung. Kita menabung nih, ya. Kita menabung kepada bank contohnya. Kita akan di situ menabung, contohnya kita menabung saat ini dalam nominal 100.000 contohnya. Lalu besoknya 200.000, jadi 300.000 kan? Kita hitung jadi 300.000. Jangan pernah bertanya bahwa apabila Anda ingin menabung kepada saya, tapi apabila Anda menabur, Tuhanlah akan yang menjawab Anda. Karena apa yang Anda tabur tidak akan Anda terima di dalam dunia ini, tapi apa yang sudah Anda tabur itu sudah ada di sorga. Ada amin? Bedakan dengan menabung Bapak Ibu. Kalau kita memiliki hati seperti menabung, sama dengan kita menghitung-hitung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Mari kita jadi anak Tuhan mempunyai hati itu, katanya hati itu harus kuat baja, hati itu harus sabar, ya kan? Apa yang sudah Anda tabur nggak usah Anda hitung-hitung, percayakan aja. Dan jika Anda tidak percaya nggak usah dikasih. Iya Bapak, mana ku tahu kawan, mana ku tahu kawan, itu orang nggak ikhlas Bu Pendeta. Iya, tapi kalau saya nggak menyampaikan, kalau saya nggak menjelaskan Bapak Ibu ya, saya juga akan menjadi orang yang bersalah. Mari kita jadi anak Tuhan Bapak Ibu. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menjadi anak Tuhan, saling mengampuni. Kita saling mendoakan. Kita harus memberikan pengertian apabila
saudara kita itu salah ya. Kita harus memberikan keyakinan ulang bahwa kasih Tuhan, berkah Tuhan, kemurahan Tuhan itu nggak bisa kita hitung. Jadi kalau melayani Tuhan jangan hitung-hitungan. Ada amin saudaraku? Mungkin Bapak Ibu tersebut belum tahu bahwa kalau pembangunan gereja di Kalimantan Barat itu Bapak Ibu ya, apalagi tempat saya ini jauh dari kecamatan. Mau beli barang ngirim Bapak Ibu, contohnya batako nih, contoh ini ya. Contoh batako. Kita ngirim batako ya, dalam 1.000 itu ya. Batako dalam 1.000 itu harganya 3 juta, kan satu batako itu 3.500. Nah, 3.500 Bapak Ibu. Dan di situ dalam 1.000 ya. Kalau kita beli, kirim ke kampung tempat saya membangun gereja, 3.500.000 ditambah dengan 1.000 ongkos kirim, 1 juta, ongkirnya 1 juta Bapak Ibu. Sudah 4.500.000, betul nggak? Ongkos untuk menurunkan barangnya untuk 2 orang itu butuh uang 300.000. Untuk menaikkan lagi ke tempat pembangunan itu butuh lagi uang 300.000. Sudah berapa? 3.500. Tambah 1.000. Tambah 600. Itu berapa? Sampai 5 juta lebih. Habis 5 juta lebih Bapak untuk 1.000 aja. Untuk 1.000 batako. Ada amin teretan? Tapi karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya cuma memberikan, ya udah, lakukan aja. Mau bagaimana? Kalau kita mau ngirim batako Bapak Ibu, nggak mungkin saya itu harus bawa pakai motor untuk 1.000, bener nggak? Contoh Bapak Ibu ya, 3.500.000 untuk 1.000 batako. Nah, itu belum lagi pecah-pecahnya Bapak Ibu ya. Kalau udah pecah sampai ke tempat lokasi itu udah ruginya udah di kita gitu kan. Karena toko bangunan itu dia nggak mau tanggung jawab untuk batako yang pecah. Shalom Bapak Michael Flovin. Iya betul Bapak Henry. Jadi Bapak Ibu, 3.500.000 untuk 1.000 batako. Shalom, mau lihat Bapak, mana aku tahu kawan. Mau lihat amang, mau lihat itu. Horas. 3.500.000 untuk 1.000 batako. Ditambah ongkirnya, ongkos kirimnya Bapak Ibu dari kecamatan ke kampung tersebut 1 juta. Ya. Ditambah 1 juta. Ditambah lagi ongkos untuk menurunkan batako tersebut 2 orang 300.000. Ditambah lagi menaikkan batako karena bangunan itu di bawah Bapak Ibu, yang mau dibangun itu lokasinya di atas. Makasih Bapak Leo Wala ya, Tuhan Yesus memberkati. Ditambah lagi 300.000 untuk menaikkan lagi batako. Sudah 5.100.000. Itu bukan ongkos tukang lagi Bapak Ibu. Belum lagi semennya, belum lagi pasirnya. Belum lagi ongkir-ongkirnya. Belum lagi tukang ngangkatnya dari bawah untuk dinaikkan ke atas. Bapak Ibu Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Apabila ada orang yang mengatakan hal-hal yang aneh, itu buat saya adalah sebuah doa. Kira kenapa? Jangankan ada orang yang ngomongin saya aneh-aneh, mau cacian, makian, bahkan kutukan, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat. Ada amin? Amin. Ada amin Bapak, ada amin Bapak Ibu, ada amin itoku, ada amin dong amangku. Haleluya. Jadi terima kasih buat semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan di sini dan saat ini dalam proses pembangunan gereja, saya nggak pernah ragu, saya nggak pernah bimbang bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti mencukupkan.
Ada amin? Terlebih lagi ada yang bilang, Bu, Bapak Ibu ya, karena saya kan nggak dalam 3 hari ini saya sibuk sekali untuk diklat. Saya hanya bisa membaca karena saya pengen konsen aja Bapak Ibu ya. Saya pengen konsen bahwa dalam diklat ini harus memiliki hasil yang baik gitu kan. Dan saya pengen konsentrasi aja. Saya hanya bisa membaca dan saya membalas nantinya Bapak Ibu. Dan di situ tretan bahwa saya dibilang enak ya Ibu ya, kerjanya jalan dari kampung ke kampung, dari Balai Karangan, dari Entikong pergi ke Pontianak, lalu tinggal di hotel ya kan. Belum lagi ada juga anak saya juga ikut ya kan. Bapak Ibu yang Tuhan, kita ikut diklat itu bayar Bapak Ibu. Kita bayar diklat kan, ikut diklat kita bayar. Ya. Belum lagi dalam hal mana jajannya, makannya sepanjang perjalanan. Ya. Nggak ada yang memberi. Saya ini pelayanan secara otonom. Saya pelayan secara mandiri, Bapak Ibu. Meskipun saya ada di bawah naungan sebuah organisasi, tetapi dalam hal pelayanan, saya ini secara mandiri. Saya nggak mempunyai usaha. Saya bukan seorang pengusaha. Saya totalitas dalam pelayanan, dan memang yang menopang dalam pelayanan saya adalah keluarga saya. Dan selebihnya adalah berkah dari Tuhan. Ada amin saudaraku? Nah, di situ Bapak Ibu, Anda tidak tahu bagaimana pergumulan saya ya, dalam membangun gereja. Nggak ada yang tahu. Saya harus mendorong motor saya. Bagaimana saya pernah kelaparan, kehausan. Mau kita punya uang Bapak Ibu, kalau sudah di kampung, kalau nggak ada warung, ya nggak ada harganya uang kita. Sama dengan di sorga nanti, ya Bapak Ibu. Apalagi kita udah mati nih. Seberapa banyak uang Anda pun saat ini di ATM, ya di nomor rekening Anda, di tabungan Anda, nggak berguna. Itu masih di dunia, apalagi di sorga. Tuhan Yesus itu nggak bisa disogok. Ada amin? Tuhan Yesus tuh nggak butuh uangmu. Tuhan Yesus nggak bisa disogok. Mau ke surga juga nggak bisa dibonceng. Ada amin? Mari kita selama diberikan nafas hidup dengan Tuhan ini, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, ya. Andai kata ada rollingan gembala, pasti tidak ada yang mau gantiin Bu Diana pikir-pikir 1000 kali. Ya begitulah mungkin Bapak Michael Flovin. Anda nggak tahu, mungkin orang itu Bapak Michael nggak tahu bahwa kalau pas lagi memang saya benar-benar lagi nggak ada uang Bapak Ibu ya, saya juga harus pergi ke pasar ya, saya harus jualan sayur Bapak Ibu ya, karena di Kalimantan Barat ini ada beberapa kampung yang memang jauh dari pasar, dan saya mau membeli itu, misalnya contoh ini ya Bapak Michael ya, kasih contoh nih ya, kita beli sayur nih. Sayur itu harganya 10.000 1 kilo. Ini contoh, nggak ada sayur 1 kilo itu 10.000 di Kalimantan Barat. Contohnya di Balai Karangan. Nggak ada sayur, misalnya sayur sawi ya. Sayur sawi itu nggak ada yang 10.000 sekilo. Nggak ada Bapak Ibu. Ya. Yang ada di atas 25.000 1 kilonya. Dan di situ Bapak Ibu Anda tahu ya tretan, bahwa saya membeli 1 kilo, ini contoh. Ini hanya sebagai contoh ya. 1 kilo itu, tunggu pinjam. Sana dulu. Jadi contohnya Bapak Ibu, aduh ini anakku nanti jatuh sayang. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, setelah saya membeli di pasar dengan 1 kilo harga 10.000, saya membawa ke pasar, saya bagi menjadi 3. Jadi 1 kilo itu ya 10.000 harganya, saya harus bagi 3 nih. Jadi biar mendapatkan berapa Bapak Ibu? Biar jadi 15.000. Saya bikin bungkusan jadi 3. Itu 1 kilo sayur. Ini contoh. Saya bawa ke kampung jualan. Ya Bapak Ibu ya, ternyata. Dan dari situlah saya mendapatkan berkat Tuhan. Karena kenapa? Buat saya pantang untuk saya minta-minta dengan orang. Karena kenapa? Kita jadi anak Tuhan itu nggak boleh minta-minta. Masa anak raja kok mentalnya pengemis? Ada amin? Masa sih yang dibilang kita anak Tuhan, kita saudara seiman,
Di saat kita ada saudara kita membangun gereja, kita kok tinggal diam? Kok kita jadi penonton doang, gitu kan? Apalagi Tuhan Yesus kan sudah memberkati kita itu nafas kehidupan, yang nggak bisa, yang katanya itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ada amin? Banyak contohnya Bapak Ibu. Orang sekaya apapun ya, kalau orang itu sudah sakit, orang kaya kok udah sakit pakai oksigen, kalau dia itu mau kasih semua uangnya agar dia masih diberikan hidup. Tapi kenapa kita menjadi anak Tuhan ini kok nggak yakin sih bahwa berkat dari Tuhan itu luar biasa? Kok masih mengeluh sih, Tuhan kenapa hidup saya begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya ternyata kita jadi anak Tuhan harus selalu bersyukur. Ingat, perjalanan iman adalah sebuah proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu, butuh juga dengan kesabaran dan juga ketekunan. Jadi saya tekun nih Pak Michael. Saya firman Tuhan sudah dipakai di Kalimantan Barat. Ya, mau pelayanan nih, kurang 3-4 hari. Ya udah, beli sayur, bagi jadi 3, pergi ke kampung, bawa sekitar 20 kilo kah? Atau bawa 30 kilo kah? Masuk ke kampung. Habis. Bisa beli apa? Bisa beli minyak, bensin ya kan? Kalau orang Madura bilang nih, kalau saya bilang beli bensin. Bisa beli bensin untuk bahan bakar, untuk minyak, untuk motor ya. Sama seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita ini jangan bimbang lah. Kalau kita sudah nggak bimbang, kita udah yakin dan percaya, kita sudah tekun dalam proses, pasti janjinya Tuhan itu sangat murni. Bukan janji seperti manusia. Janji Tuhan itu kan janji amin. Ada amin ternyata? Kita harus memiliki keyakinan dan kita ini akan diberikan oleh damai sejahtera oleh Bapa di sorga. Ada amin ternyata? Luar biasa Bapak Ibu. Kita ini harus setia, kita harus teguh, kita harus yakin melalui proses hidup. Dan setiap orang memiliki proses yang berbeda. Semua hamba Tuhan pun juga memiliki proses yang berbeda. Bapak Ibu yang sama Tuhan, kita harus menjadi orang apa? Enggak. Sebentar apa Ibu? Maksudnya gimana? Itu connecting untuk buka connecting door untuk nyambung ke ini kamar. Enggak. Di sebelah sama kan? Nomor berapa sebelah? 315. Siapa yang pesan tadi? Info dari Info, Bu. Dari info? Dari Info, kronologis. Enggak tahu, coba bukalah. Tapi sebelah sama juga kayak sekali ya orangnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, bahwa saat ini saya pun bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan Yesus karena saya ya Bapak Ibu nanti malam akan ada KKR. Ya, sudah ya? Iya. Akan ada KKR dan saya diundang oleh Bapak Pastor Thomas Chandra. Ada amin? Pasti tahu dong Pastor Thomas Chandra yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena setiap anak Tuhan diberikan talenta yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan saat ini saya diberkati sebuah penginapan ya. Saat ini saya ada di sebuah hotel dan sudah disediakan oleh hambanya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kita nantikan infonya nanti akan dimulai jam 5 Bapak Ibu. Jam 5 kita ada KKR ya. Doakan Bapak Ibu kiranya ke depannya pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di sini, kita akan membuat sebuah kelompok ya, di mana kita saling mendukung ya, kita saling mensupport ya. Karena jarang sekali nih, terus terang aja Bapak Ibu ya, saya jarang sekali mendapatkan teman hamba Tuhan yang saling mensupport. Karena pengalaman saya malah lebih banyak hamba Tuhan yang nggak mensupport tapi seperti memiliki sebuah persaingan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan itu boleh memakai setiap anak-anaknya untuk memberikan penguatan. Ada amin ternyata?
Siapa sih? Bukan lah. Di sini ini doa apa sih? Boleh Bapak tuh, Bapak Ibu. Di sini juga ada saudara kita. Apa sih? Enggak tahu aku. Tolong diinfo. Pokoknya Bapak Radesta Brata stay jam 5 ya Bapak ya. Karena saya diundang nih. Dan ini diberkati oleh Bapak Thomas Chandra. Dan beliau juga doakan kita ke depannya bisa menjadi sebuah tim. Live ntar Bu ya. Amin ya. Semoga bisa nge-live ya Bapak Ibu ya. Kalau KKR itu harus ada penyembuhan loh, Pastor. Karena bicara tentang Yesus, bicara tentang mujizat apa aja. Amin ya. Harus dong, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin. Kita ini sebagai hamba Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan kasih Tuhan. Ya, Tom Helias TV. Ya, Bapak manusia pejuang. Pasti live Bu. Amin. Pokoknya doakan aja kita diberikan yang terbaik. Shalom Nenek Gayung, shalom. Hati-hati Bu, tetap berdoa dan berjaga, kenakan selengkap senjata Allah. Amin. Orang Kristen terluka boleh senyum supaya tidak terluka ya. Bapak Sanpan ya, seperti apapun orang melukai hati saya dalam dunia pelayanan, tidak akan pernah dikasih kendor ya. Padahal Bapak Sanpan nggak ada kendor ya. Buat saya ini ya pantang aja ya, kalau kita disakiti, dikecewakan secara pelayanan ya, buat apa gitu, buat apa kita lalu kendor iman kita, enggak kan? Tapi setiap Tuhan izinkan ada tekanan-tekanan, ada juga sebuah hal-hal yang sangat menyakitkan, yang mungkin kalau nggak kuat bisa patah semangat, tapi buat saya nggak ada. Buat saya melayani Tuhan adalah yang terbaik. Ada amin? Melayani Tuhan itu Bapak Ibu harus mempunyai sepenuh hati dong, harus memakai perlengkapan ya, katanya Bapak tadi ya, perlengkapan senjata Allah. Ada amin. Bu DM nggak ketemu dengan pendeta Rasul Lubis di Kalimantan pelayanan Kak, aku lihat baru baptis jiwa. Nggak tahu saya Pak Juanda Simanjuntak ya, nggak tahu, mungkin beliau ada di tempat yang lain. Dan kalau Bapak Pastor Thomas Chandra itu bisa dikatakan kita ini dalam satu naungan sebuah organisasi sama dengan saya ya. Amin. Kita punya jiwa pemenang. Mantap Pak Brata. Thank you Pak Brata. Ya, kau tuh lah kita nih Kak Andi mental pejuang ya. Nggak ada yang namanya kita penginjil ini nggak punya hati pejuang tuh nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita menjadi seorang misi itu nggak mempunyai jiwa pejuang. Nggak mungkin ya. Nah Bapak Ibu ya. Nak Gaby di mana? Gaby lagi minum susu. Nggak mau dipanggil katanya. Salam Bapak Sumber Kelada, salam tetap kuat melayani Tuhan. Yesus Kristus Kalteng hadir. Salam Bapak di Kalteng, saya di Kalbar. Jadi Bapak Ibu, terkadang namanya kasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa nggak bisa dihitung-hitung. Berkat Tuhan pun nggak dihitung. Bahkan saya pun nggak pernah tahu bahwa saya boleh bergabung KKR ini di pelayanan di Bapak Thomas Chandra ya. Demikian juga sampai beberapa hamba Tuhan di sini sampai diberkati sampai tempat penginapan. Itu kan juga sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah ya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pakai setiap orang dengan cara yang berbeda. Nah itu, dan kita dalam kesesakan sekalipun, masalah apapun yang ada, kita nggak usah kita nggak usah mempunyai hati yang apa ya namanya, yang punya hati yang kok gini banget gitu kan. Jadi kita nih kalau namanya seorang misi, kita seorang penginjil, kita seorang gembala, kita nggak boleh mempunyai hati itu yang patah semangat. Kalau udah hati kita patah semangat, gimana kita mau menginjili orang? Katanya kita bersabarlah di setiap kesesakan. Sekali hamba Tuhannya sesak dengan keadaan, jadilah dia lemah. Bagaimana mau menguatkan? Ada amin? Haleluya. Luar biasa pada sore hari ini Bapak Ibu, karena sekarang udah mau 3:30 ya.
persiapan juga nih, ntar lagi ya, jam 5. Jadi Bapak Ibu standby, yang pasti jam 6 sudah dimulai. Katanya kami ngumpul itu jam 5 Bapak Ibu ya. Jangan Anda lewatkan KKR yang luar biasa ya. Karena sebentar lagi akan ada live KKR dari saya beserta beberapa hamba Tuhan dengan hambanya yang luar biasa, yaitu Bapak Thomas Chandra ya, Pastor Thomas Chandra. Ada amin? Jangan lupa Bapak Ibu yang Tuhan ya. Bagi Anda, mari kita siapkan hati kita, mari kita harus damai bersukacita kepada Tuhan dan semangat di dalam Bapa di sorga. Karena kita ini anak Tuhan, mari kita mempunyai mental yang yaitu anak raja ya. Kan jangan hanya di lagu doang dong. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Tuhan. Terima kasih buat waktunya, terima kasih atas kebersamaannya ya. Shalom ya. Selamat sore ya. Merdeka untuk kita. Salam sitong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa bantu di share-nya, bantu di subscribe-nya. Kiranya channel Diana Moroese menjadikan berkat untuk kita semua. Mata sekelang kong tretan. Gusti Yesus berkatin.